Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Raumana Mendigata Sawan, asal cerita dari Kabupaten Panyai, Papua. Alkisah, di daerah Panyai, Papua, terdapat sebuah kampung bernama Bilai. Tidak jauh dari kampung tersebut, terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Zika. Penduduk Bilai percaya bahwa gunung itu ada penghuninya. Apabila mereka terkena wabah penyakit, mereka sering meminta bantuan kepada penghuni gunung itu melalui seorang pawang yang diyakini memiliki kesaktian yang tinggi. Suatu hari, para penduduk dari kampung Bilai ingin mengetahui dan ingin melihat langsung wujud asli penghuni gunung itu. Oleh rasa penasaran tersebut, mereka mengundang seorang pawang untuk bermusyawarah di balai desa. Maaf pawang, kami mengundang sang pawang untuk berkumpul di sini atas permintaan seluruh warga. Ungkap sang ketua kampung membuka musyawarah. Kalau boleh saya tahu, ada apa dengannya? Tanya sang pawang. Akhirnya ketua kampung pun menjelaskan mengenai maksud mereka. Setelah sang pawang mendengarkan penjelasan dari ketua kampung, sang pawang pun dapat mengetahui keinginan seluruh warga. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengantarkan kalian ke puncak gunung Zika. Saya pun merasa penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya penghuni asli gunung itu. Ucap sang pawang. Keesokan harinya, para penduduk dari kaum laki-laki berangkat bersama sang pawang menuju ke puncak gunung Zika dengan membawa senjata berupa tombak. Perjalanan yang mereka lalui cukup sulit karena mereka harus melewati hutan yang lebar, menyeberangi sungai, dan memanjat tebing yang terjal. Namun demikian, mereka tidak pernah merasa lelah demi menggunakan dasar-dasar tersebut. Sesampainya di puncak gunung Zika, mereka pun melepas tali. Suasana di puncak gunung itu sangat dingin dan sunyi mencekam. Yang terdengar hanya suara-suara kicauan burung yang memecah kesunyian. Saat mereka tengah asyik beristirahat, tiba-tiba seekor biawak besar melintas tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Hai, lihat, makhluk apakah itu? Tanya Ukap teriak seorang rombong. Mendengar hal itu, para anggota lain pun segera beranjak dari tempat duduk mereka untuk menghampiri teriakan tersebut. Dengan tombak yang mereka pegang, mereka pun mengepung biawak itu. Betapa terkejutnya mereka melihat seekor biawak berkepala manusia, kaki-kaki seperti cicak, dan berkulit keras seperti kulit biawak. Sebaiknya kita tangkap saja biawak ini, seru seorang wanita. Akhirnya mereka pun membawa biawak itu ke kampung. Setibanya di kampung, biawak itu menjadi tontonan seluruh warga. Tanpa berlama-lama, para kaum laki-laki pun membuatkan kandang untuk biawak itu. Jika suatu saat mereka mendapat musibah, mereka dengan mudah meminta bantuan kepada biawak itu. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata biawak itu bisa berbicara layaknya manusia. Wahai penduduk Bilai, saya berjanji akan menepati permintaan kalian, tetapi dengan satu syarat. Sambil, apakah syaratmu itu, wahai biawak? Tanya sang pawang. Kalian harus memberikan saya satu kepala suku atau satu kepala perang dijadikan tunggal. Jawab sang biawak. Dengan hal itu, para penduduk Bilai pun merasa tergiur. Mereka berlomba mencari satu kepala suku atau kepala perang untuk diserahkan kepada biawak itu. Tetapi karena kelamaan, penduduk dari kaum itu pun semakin hari semakin berkurang. Melihat hal itu, para penduduk kaum Bilai pun bersepakat untuk membunuh biawak itu agar tidak ada lagi korban. Dengan
Dengan tombak yang mereka pegang, mereka pun membunuh biawak itu hingga tewas. Tetapi sebelum biawak itu mengembuskan nafas terakhir, ia berkata, "Jika ada kabut di puncak Zeka, maka itu kabut pembawa petaka." Sejak itulah para penghubung percaya bahwa kabut di puncak Zeka ialah kabut pembawa petaka. Terima kasih.